Jadi kenapa saya harus melakukan hal seperti itu? Ya kita bertanya kepada teman-teman apa sih kesulitannya. Sampai pada suatu hari ada yang namanya Parmi, dia mau kawin, tapi dia bingung mau izin bagaimana caranya. Akhirnya saya beritahu izinnya harus ngomong dulu ke kepala bagian, terus ke personalia. Caranya seperti itu. Tapi jawaban yang tak terduga dari Parmi adalah, terus nggak ini piye ya? Wah ini yang susah mana, karena hasilnya nggak ini piye, duitnya ini piye maksudnya. Nah kita harus bingung ya. Akhirnya kita mendampingi untuk Parmi biar ada cuti untuk dia kawin nanti. Ini kenyataan ketika ngomong Indonesia yang katanya waktu itu adalah era-era tinggal landas. Akhirnya kita menganalisa sendiri. Jadi ketika era tinggal landas kita adalah asapnya yang tertinggal waktu itu. Parmi, suaranya dilipat, ditekuk-tekuk lalu dimasukkan dalam saku dan tak mungkin lagi dikeluarkan. Setiap hari Parmi berangkat dari rumah ke pabrik untuk disedot susunya, lalu pulang kembali. Tapi Parmi bukanlah sapi perah yang tak bisa ngomong atau bersuara merdu. Bila jatah makannya tak ada, bila gajinya kadang kurang, bila cuti haidnya kadang dipersulit, bila keperawanannya direnggut. Parmi adalah Parmi, gadis desa tamatan SD yang menjual kemerdekaannya pada cukong-cukong. Kadang-kadang ketika saya membaca puisi-puisi lama ya, dan puisi-puisi ini ketika saya buat, saya tidak punya maksud gailopo puisi ini, saya tidak punya cita-cita apa enggak. Saya hanya menulis saja gitu loh. Sampai akhirnya puisi-puisi ini tercecer di rumahnya teman-teman, akhirnya dikumpulkan oleh Mas Malik. Dan ketika dikumpulkan ada 11 puisi kalau nggak salah waktu itu yang ketemu, akhirnya dicetak, difotokopi dan diberikan kepada saya ketika saya kawin, saya menikah ya. Jadi para tamu dikasih buku puisi itu dan saya tidak pernah tahu ini demo apa ada ini. Nggak tahunya kumpulan puisi saya. Dan saya tidak punya cita-cita untuk nggak terpikir untuk itu dikumpulkan atau bagaimana. Dan pada saat itu Pak Max Arifin juga sempat membacakan Parmi juga judulnya kalau nggak salah waktu itu. Dan ketika saya menulis memang waktu itu nggak berpikir mau jadi apa sih, nggak berpikir tentang itu. Nulis baik gitu. Tapi akhirnya dengan proses panjang itu ternyata puisi sendiri itu bisa paling tidak bisa membuat kuping yang mendengar bisa memerah.